Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kali ini kita akan memasuki tahap terakhir dari siklus akuntansi keuangan, yaitu pencatatan berupa jurnal penutup dan jurnal pembalik. Saya Ainur Baina. Pertama yang akan dibahas dalam materi kali ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik, jurnal penutup, apa yang dimaksud dengan jurnal penutup, kemudian jenis akun-akun yang perlu ditutup, kemudian langkah membuat jurnal penutup dan ilustrasi, kemudian kita pindah ke jurnal pembalik, pengertiannya, akunnya, dan langkah membuat jurnal pembalik. Pertama, jurnal penutup atau kita sebut closing journal entry, yaitu ayat jurnal penutup dibuat untuk menutup akun pendapatan, beban-beban yang terdapat di laporan laba rugi, termasuk untuk memindahkan saldo laba atau rugi ke bagian modal jika badan hukumnya adalah perorangan, atau ke dividen jika badan hukumnya perseroan. Nah, jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun nominal, yaitu akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Fungsinya supaya kinerja setiap periode pelaporan menjadi jelas. Apakah pendapatan tersebut ada di periode A atau misalnya 2021 dan tidak masuk ke periode berikutnya atau terkait dengan periode sebelumnya. Jadi sifat dari jurnal penutup ini memastikan laporan laba rugi berisi pendapatan dan beban yang terjadi di periode bersangkutan saja. Selebihnya kemudian tidak terjadi akumulasi ya untuk periode berikutnya sehingga perlu ditutup. Langkah jurnal penutup yakni kita bisa mengacu kepada neraca lajur atau worksheet. Nah, terutama pada lajur laba rugi ya untuk melihat berapa pendapatannya, apa saja akun pendapatannya, berapa bebannya, apa saja akun bebannya, kemudian selisihnya nanti ditutup ke bagian laba atau rugi yang menambah modal atau mengurangi. Nah, begitu ya. Pertama langkahnya adalah tutup pendapatan. Kita lihat di neraca lajur pendapatan ada apa aja. Mungkin ada pendapatan sewa, pendapatan komisi dan seterusnya. Itu kemudian ditutup dengan cara pendapatan yang tadinya di kredit ditaruh di debit, kemudian lawan akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebaliknya kalau beban, menutup beban itu kan tadinya kita catat di sisi debit atau saldo normalnya ada di debit. Untuk menutupnya maka kita pindahkan di sisi kredit. Lalu debitnya apa? Debitnya adalah akun bernama ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama. Jadi harus sama debit dan kreditnya. Kemudian selisih antara tadi pendapatan dan bebannya, jika ia adalah saldo laba, maka saldo laba itu menambah modal. Menambah modal berarti ikhtisar laba ruginya catat di debit, modalnya catat di kredit. Selebihnya atau sebaliknya jika rugi maka modalnya yang di sisi debit, ikhtisar laba ruginya sisi kredit gitu ya. Sehingga saldo ikhtisar laba ruginya juga jadi 0 ya karena sama antara debit dan kreditnya. Kemudian tutup prive ada pengambilan pribadi jika ada di perusahaan perorangan atau persekutuan. Kemudian pindahkan akun dividen ya kalau untuk ke laba yang tidak dibagikan kalau untuk badan hukum perseroan. Contohnya seperti ini. Misal PT Amina Sejahtera gitu ya membuat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Dia punya pendapatan nilainya 950.000, maka kita tutup pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kemudian dia tutup beban, ada beban iklan, ada beban listrik, ya ditutup dulu bebannya satu-satu, kemudian lawannya adalah ikhtisar laba rugi dengan nominal yang sama antara debit dan kreditnya. Kemudian selisih antara pendapatan dan bebannya, jika bentuknya laba, maka laba itu menambah modalnya di sisi kredit 300.000. Lawannya ikhtisar laba rugi. Sehingga nih kalau kita mau lihat nominal ikhtisar laba rugi antara debit dan kreditnya sama angkanya ya. Sehingga dia otomatis hapus ya, otomatis 0 ya angkanya. Tidak keluar nanti di laporan keuangan kita.
Kemudian jika ada pengambilan, maka pengambilan pribadi itu mengurangi modal. Dicatat seperti ini ya. Sehingga nanti Thrive juga tidak ikut ya masuk ke dalam laporan berikutnya. Nah, setelah kita membuat ilustrasi atau kita membuat jurnal penutup, kita posting ke buku besar ya. Jadi satu siklusnya tetap berjalan, kita buat jurnal penutup, posting ke buku besar, lalu timbullah yang disebut dengan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, di post closing trial balance yang tersisa hanya akun realnya saja, yaitu akun yang ada di elemen posisi keuangan. Itu bedanya ya. Nah, kita lanjut sekarang ke jurnal pembalik. Untuk jurnal pembalik, fungsinya untuk apa sih? Nah, sebenarnya jurnal pembalik ini opsi. Kalau ada jurnal penyesuaian yang menimbulkan atau memunculkan akun real pada saat penyesuaian, maka itu perlu dilakukan jurnal pembalik. Kalau tidak ada penyesuaian untuk yang menimbulkan akun real, maka jurnal pembalik tidak dilakukan, begitu ya. Jadi jurnal pembalik atau reversing journal entry adalah pencatatan yang dibuat untuk membalik akun real yang timbul pada jurnal penyesuaian. Contoh, kita baru melakukan, tadinya kita nggak punya yang disebut dengan piutang sewa, tapi ternyata kita lihat ada pendapatan yang berupa piutang. Maka piutang sewa yang timbul karena penyesuaian nanti kita balik. Utang juga begitu. Misalnya ada utang gaji yang belum dibayar gitu ya di periode pelaporan kita. Kita lakukan jurnal penyesuaian beban gaji pada utang gaji. Maka itu perlu dibuat jurnal pembaliknya. Kemudian misalnya kita ada aset dibayar di muka, kita bayar asuransi misalnya, asuransi dibayar di muka, sebelumnya kita catat sebagai beban asuransi seluruhnya, padahal ada yang sifatnya masih dibayar di muka, belum kita dapat periode pertanggungannya, maka asuransi dibayar di muka yang muncul pada saat penyesuaian itu perlu dibalik. Demikian juga kalau ada utang diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, kita sudah mengakui sebagai pendapatan, ternyata ada kerjaan yang belum kita tunaikan, maka timbul utang diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, maka itu kita buat jurnal balik. Apa sih fungsinya? Nah, jurnal balik ini kan dilakukan di awal periode ya. Fungsinya supaya nanti pada saat pencatatan itu konsisten. Jadi mencatat pendapatan dan bebannya gitu ya. Baik itu yang sifatnya accrued gitu ya, sudah diterima di muka atau dibayar di muka, itu tidak terganggu gitu ya. Fungsinya supaya nanti mudah lagi pencatatan berikutnya. Kalau misalnya kita bayar gaji kan langsung aja beban gaji pada kas gitu ya. Tidak perlu melihat kemarin utang gajinya sudah tercatat berapa gitu ya. Nah, langkahnya seperti apa? Jurnal balik itu mudah ya. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti apa, langsung dibalik debit dan kreditnya gitu ya. Langsung seperti jurnal hapus begitu. Nah, contohnya nih, misalnya di jurnal penyesuaian, kita lakukan penyesuaian berupa akun sewa dibayar di muka, debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa nilainya 100.000. Maka buat jurnal baliknya tinggal dibalik aja. Yang tadinya di debit taruh di kredit, sewa dibayar di muka, yang tadinya di debit taruh di kredit, sewa dibayar di muka. Kemudian beban sewa yang tadinya di kredit taruh di debit, beban sewa gitu ya. Nilainya harus sama seperti itu. Nah, seperti itu ya membuat jurnal pembalik. Nah, kita tinggal lihat jurnal penyesuaiannya seperti apa yang timbul gitu ya. Maka tinggal dibalik tuh posisinya antara debit dan kreditnya. Tapi ingat, jurnal pembalik hanya dilakukan jika jurnal penyesuaian menimbulkan akun real, akun yang ada di neraca, akun yang ada di laporan posisi keuangan yang sebelumnya tidak ada. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Kalau sebelumnya sudah ada saldonya, kemudian ada penyesuaian, akun realnya sudah ada penyesuaian, maka tidak perlu jurnal pembalik. Begitu ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita akan ada praktik untuk ilustrasinya atau praktik latihan soalnya di kesempatan atau di lembar yang berbeda ya. Untuk presentasi materi ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.